Petani kita harus proaktif menangkap peluang, ya. Menangkap peluang. Kenapa? Karena satu dapur saja setiap hari bisa mengeluarkan 30 juta untuk belanja kebutuhan dapur. Sekarang di Kabupaten Sika ada 13 kali 30 juta berapa? Belum nanti ada dapur satelit di setiap kampung-kampung di desa-desa yang melayani melayani di bawah 100 penerima manfaat. Nah, sehingga dengan program ini itu 1 bulan berapa miliar uang yang beredar yang bisa ditangkap oleh petani kalau mereka menyiapkan semua kebutuhan untuk suplai dapurnya nih. Selamat pagi Niantana Sika tercinta, semangat pagi sahabat Garuda dimanapun berada, salam perubahan. Bersama saya Rita Asong dalam 30 menit ke depan kita akan ngobrol pintar di teras Garuda dalam podcast Ngopi Teras Garuda Sika. Akhir-akhir ini petani dan MBG menjadi seksi, menjadi buah bibir diperbincangkan di mana-mana, di seluruh kalangan masyarakat dan di berbagai tempat. Karena keduanya berkaitan erat, menunjang, saling mendukung untuk mewujudkan generasi Indonesia emas di tahun 2045. Telah hadir di studio podcast kita kali ini dua narasumber yang luar biasa. Saya ingin menyapa dulu Bapak Insinyur Agustinus Romualdus Heni MM. Biasa dikenal dengan Bapak Heni Doing. Beliau adalah Kepala Yaspem Kabupaten Sika dan salah satu Kepala Pengelola Dapur MBG. Di sampingnya Saudara Kris Sologus Dami. Beliau ini dulu seorang aktivis PMKRI, sekarang mengimplementasikan disiplin ilmunya di bidang pertanian sebagai petani berdasi. Saya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih, selamat datang di podcast Ngopi Teras Garuda Sika. Petani dan MBG, topik kita kali ini. MBG kita tahu bersama bahwa itu merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Salah satu tujuan MBG, pemerintah mau memastikan terpenuhnya gizi harian masyarakat. Tentu gizi-gizi harian itu berasal dari bahan pangan yang dihasilkan oleh pertanian perkebunan, dalam hal ini petani. Menjadi catatan penting, program MBG yang dirancang itu untuk menggerakkan ekonomi lokal yang melibatkan UMKM, nelayan, petani, peternak dalam rantai pasokannya. Dampaknya pasti positif ya untuk kesejahteraan hidup masyarakat secara lebih luas. Namun ada isu di masyarakat yang terdengar bahwa petani belum dilibatkan gitu dalam pelaksanaan MBG. Sehingga hari ini kita ngobrol-ngobrol pintar, pikiran-pikiran baik dari bapak-bapak berdua bisa menjadi pelaksanaan ke depan yang lebih baik. Jadi ngobrol pintar kita kali ini, kami selama ini melakukan kuesioner di masyarakat dan kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan ini dan pertanyaan-pertanyaan pilihan itu yang kami gunakan untuk kita ngobrol di studio podcast kali ini. Mungkin pertama saya langsung saja ke Bapak, Pak Heni Doing, ya. Sebagai pengelola dapur MBG, bagaimana proses pengadaan bahan pangan selama ini? Apakah sudah maksimal, Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi semua pemirsa. Saya Heni Doing ya, sudah diperkenalkan oleh host. Salah satu bukan pengelola, pemilik dapur ya, di Kecamatan Keopante. Tepatnya lokusnya di Desa Wayara. Terkait dengan pasokan bahan baku, memang program ini diikhtiarkan untuk mengembangkan ekonomi rakyat, ekonomi lokal. Sehingga memang sudah dikasih persyaratan bahwa kita tidak boleh mengambil produk-produk dari korporasi atau pabrik atau perusahaan besar. Sehingga memang kami fokus kepada petani dan kelompok-kelompok UMKM yang sedang berkembang di Kabupaten Sika.
memang kita butuh petani yang proaktif ya. Tidak bisa petani yang nunggu dicari atau dijemput, karena kalau peluang itu harus dikejar ya. Jadi kami selalu merespon semua petani dan semua pengusaha UMKM yang selalu datang untuk menawarkan produknya ya. Jadi sampai dengan saat ini kami meminimalisir penggunaan produk pabrik atau toko kecuali secara lokal memang tidak tersedia seperti susu ya, karena tidak ada peternak susu sapi di sini. Tetapi kalau produk yang lain semua itu kita ambil dari petani, hanya memang tidak bisa kita mengumpulkan dari petani perorangan. Jadi saran kami adalah mereka membuat satu kelompok, apakah kelompok tani atau koperasi pertanian, sehingga masing-masing mereka bisa mengumpulkan produknya di situ, karena kebutuhan dapur ini besar, bukan kebutuhan rumah tangga yang kita hanya beli 1-2 kilo atau 1-2 ikat. Ini satu dapur saja bisa butuh sampai 300 kilo untuk sayur saja ya. Ayam bisa sampai 300 ekor satu hari, sapi 2 ekor kalau satu hari potong. Nah, hal-hal seperti ini yang memang membutuhkan petani yang kuat, dan petani bisa kuat kalau petani itu bersatu. Contoh sekarang kami bekerja sama dengan kelompok tani dari kelompok Pot. Jadi mereka sekarang mensuplai kacang panjang, buncis, labu Jepang, buah salak juga, dan itu mereka kumpulkan dari anggota-anggota petani yang masuk dalam kelompok itu, sehingga dipasok secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan dapur, dan itu sangat efektif. Nah, sementara kami juga sedang menjajaki kelompok tani pengrajin minyak kelapa di Desa Hoder. Ya, mereka sudah datang menawarkan, dan saya minta diberikan sampelnya untuk dicoba, dan kalau memang nanti layak, maka kami akan melakukan survei untuk melihat lokasi produksinya. Kalau memang sehat, higienis dan bersih, bukan tidak mungkin kami akan mencoba meninggalkan minyak goreng pabrikan seperti yang selama ini kami pakai Bimol itu. Ya, mungkin nanti kita akan coba minyak kelapa. Barangkali tidak semua sekaligus, tapi untuk produk-produk tertentu, sehingga ini bisa dilakukan. Jadi petani kita harus proaktif menangkap peluang ya. Menangkap peluang kenapa? Karena satu dapur saja setiap hari bisa mengeluarkan 30 juta untuk belanja kebutuhan dapur. Sekarang di Kabupaten Sika ada 13 kali 30 juta berapa? Belum nanti ada dapur satelit di setiap kampung-kampung di desa-desa yang melayani melayani di bawah 100 penerima manfaat. Nah, sehingga dengan program ini itu 1 bulan berapa miliar uang yang beredar, yang bisa ditangkap oleh petani kalau mereka menyiapkan semua kebutuhan untuk suplai dapur ini. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi walaupun belum maksimal untuk rantai pasokannya terhadap pengusaha-pengusaha lokal, namun sejauh ini di dapurnya Bapak Heni Doing, keterlibatan petani sudah bagus ya, sudah bagus untuk dilibatkan dalam rantai pasokan untuk penyediaan bahan pangan. Ke Saudara Kris, ini menurut sejauh mata memandang, telinga mendengar, dan memantau selama ini, sejak MBG berjalan di Kabupaten Sika, menurut Saudara, apakah para petani merasakan langsung dampaknya? Apakah petani dilibatkan dalam pelaksanaan ini atau hanya sebagai penonton? Terima kasih banyak, Salve, pendengar semua. Saya perkenalkan dulu ya. Saya Krisolgus Dami. Saat ini memang petani, pelaku utama, dan juga lagi ngurusin BUMDes, Badan Usaha Milik Desa di Desa Watliwung. Namanya BUMDes Jaganian Tanah. Kita lagi merintis, masih jatuh bangun juga, masih banyak yang harus dipersiapkan untuk menangkap program besar ini. Karena memang ini prospek baik sekali, prospek besar sekali, dan tak terbatas bahkan untuk jangka panjang. Gitu. Jadi kita sedang merintis, dan salah satu unit usaha yang menjadi unggulan kita itu unit usaha pertanian, hortikultura dan tanaman pangan. Ini menjadi prospek strategis yang mau kita kembangkan ke depan. Nah, kalau misalnya kita bicara pertanian secara umum,
ini luas ya. Untuk menangkap MBG memang yang paling strategis di sektor hortikultura dan tanaman pangan. Nah, untuk di beberapa daerah memang punya topografi dan adaptasi terhadap beberapa jenis tanaman berbeda. Cuman kalau wilayah Kangay kita dengan tipe lahan kering, jadi pertanian kering, salah satu yang menjanjikan itu pangan, tanaman pangan. Nah, dan untuk hortikultura ini memang di Kangay belum banyak dikembangkan dengan wilayah lahan kering tadi, pertanian lahan kering, karena memang kita masih punya banyak kendala masalah infrastruktur, ketersediaan air, kita punya banyak potensi lahan kering, tanah kosong, bahkan di musim-musim panas ini itu dibiarkan telanjang saja. Itu dalam bahasa pertanian artinya tanpa naungan dibiarkan saja menjadi lahan gembalaan bahkan. Nah, itu potensi. Kemudian memang sejauh ini dari beberapa petani ya, saya tidak bicara kelompok petani dulu. Petani mandiri yang bekerja untuk fokus di horti, memang prospek besar ini kita belum bisa manfaatkan. Itu harus diakui. Karena memang lagi-lagi seperti yang Pak ini sampaikan tadi, kita butuh kerja kolektif sekarang. Ya, kita butuh kerja kolektif karena kalau masing-masing petani bawa dengan hasilnya sendiri ke dapur, itu tidak sangat-sangat mengganggu proses MBG bahkan nanti di proses di dapur. Jadi sebenarnya untuk dalam jangka pendek kita belum merasakan dampak yang signifikan ya, dari pertumbuhan ekonomi mungkin. Tapi lagi-lagi prospek ini memang perlu dimaksimalkan. Kita butuh satu wadah yang bisa mengkonsolidasikan para petani. Nah, jadi petani ini bukan petani yang musiman, karena mayoritas juga di wilayah pertanian kering ini petani musiman gitu. Jadi kita butuh petani yang benar-benar mati hidupnya di kebun gitu. Jangan kalau misalnya air surut kita lari ke pantai dulu. Nah, itu itu menjadi kendala ke depan. Ya. Saat ini kami lagi persiapkan untuk horti, tapi kita memang belum banyak bangun kerjasama, bangun komunikasi dengan SPPG, karena target kami sementara kita maksimalkan dulu potensi, kita perkuat dulu produksinya, baru kita bangun komunikasi, sehingga kita mau ke dapur juga ke SPPG ada produknya dong gitu. Itu yang kita persiapkan pertama. Jadi lagi-lagi kita punya banyak potensi kelembagaan di desa. Salah satunya sekarang lagi paling strategis itu UMDES sebenarnya. Dengan 20% dari ketahanan pangan, instruksi dari Presiden juga kita untuk maksimalkan lahan dari 20% ketahanan pangan ini untuk menyuplai kebutuhan dapur gitu. Jadi jangka pendek ya, kalau sesuai dengan pertanyaan tadi mungkin jangka pendek kita belum, karena masih bergerak secara sporadis, kita bergerak sendiri-sendiri, butuh konsolidasi bersama, dan juga bukan lagi menjadi semacam UMKM, tidak lagi sebenarnya. Mindset kita sebenarnya sudah lebih ke industri gitu, produksi secara massal dengan teknologi tepat guna. Oleh karena itu mempersiapkan ini bukan jadi kerja sektor lepas sektor, tidak. Ini butuh kerja kolektif, butuh banyak pihak yang dilibatkan, termasuk juga infrastruktur kita masih banyak yang harus diperbaiki, dimaksimalkan lagi. Saya pikir itu sih untuk sekarang. Oke, terima kasih Saudara Kris. Jadi apa yang disampaikan Pak Henny Doing sama Saudara Kris bisa kita simpulkan bahwa memang belum berdampak langsung untuk para petani, karena memang kendala utamanya adalah belum ada proaktif ya. Jadi bukan petani belum dilibatkan, tapi mereka memang belum terlibat ya, belum terlibat langsung proaktif untuk ikut mengambil peluang dari MBG ini. Oke, kembali ke Bapak Henny Doing. Bagaimana dapur MBG menentukan standar bahan baku yang wajib dipenuhi oleh petani lokal? Apakah ada SOP khusus? Misalnya mungkin cara memastikan bahan baku itu yang masuk ke dapur harus selalu segar, berkualitas, dan sebagainya. Jadi di setiap SPPG itu kan ada ahli gizi.
Jadi iya. nanti menunya itu, menu mingguannya, hariannya itu ditetapkan oleh ahli gizinya. Lalu juga ada bukan ahli sih, ada petugas untuk pemantauan kualitas bahan baku. Jadi nanti setiap bahan baku yang masuk itu nanti diteliti dulu, diperiksa dulu oleh petugas yang disiapkan, apakah dia layak dimasukkan ke dapur atau tidak gitu. Jadi tidak semua produk bisa masuk kalau tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar. Jadi itu yang penting. Jadi ini juga yang perlu diedukasi kepada petani-petani supaya jangan asal jual saja kan, karena nanti kalau ditolak yang salah lagi yang beli lagi. Iya, betul, Ya itu Pak, kan ya. repot kan. Nah, sehingga ini juga perlu diperhatikan, karena kalau saya malah sudah tekankan bahwa yang kamu ragu jangan ambil. Nah, ataupun yang kamu sudah beli tapi kamu ragu untuk diproduksi untuk masak, tidak usah paksa ya. Kenapa? Karena kita ini melayani perut orang ya. Jadi kalau kualitasnya tidak baik, masaknya tidak ini, nanti orang menderitakan kita yang salah. Betul, Nah, betul, jadi Pak. itu fokusnya kepada itu, sehingga kalau produk itu ternyata rusak dan tidak bisa dipakai, walaupun sudah dibeli, tetap kami tidak pakai untuk masak ya. Kita akan terpaksa harus ganti. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Jadi karena itu memang perlu ada wadah supaya juga bisa melakukan sortir terhadap produk-produk yang sudah dihasilkan. Oke, tadi Bapak tadi ada disampaikan tentang sejauh mana keterlibatan para petani lokal di sekitar wilayah Bapak di dapur MBG itu. Kira-kira bagaimana model kolaborasi antara petani kecil dengan dapur yang Bapak kelola tuh? Ya sekarang kan mereka ada kontak person yang menghubungi dapur kan. Jadi ada orangnya bilang kami di Proaktif ya dari ada mereka. orangnya, kami di sini ada sekian orang, sekian petani, produk kami ini kebutuhan dapur berapa, kami bisa mensuplai berapa. Jadi kita tinggal deal saja tuh. Kalau memang kamu bisa setiap hari ini antar ini, antar ini. Jadi kita tinggal telepon saja antar, begitu. Nah, karena untuk kami lebih mudah berhubungan dengan orang yang proaktif datang antar daripada turun ke pasar-pasar pergi cari, itu kan repot. Ya, apalagi cari dalam jumlah banyak. Yang paling susah kami itu pisang, Ibu. Iya, kalau pisang itu kalau untuk 3.500 orang itu butuh berapa ratus sisir kan? Di pasar tidak ada orang yang jual Dengan ratusan situasi sisir. pisang Paling yang orang langka jual saat ini. 5 sisir, jual 10 sisir, ya kan? Jadi nanti kami pakai tengkulak itu yang nanti kumpulkan lalu antar ke dapur. Jadi ada margin lagi untuk tengkulak. Nah, tapi kalau petani ada koperasi, marginnya itu untuk kembali ke mereka. Tapi kalau tidak ada, berarti marginnya untuk tengkulakan. Misalnya saya kumpulkan pisang saya satu sisir 20.000, lalu dia kumpul lagi dari yang lain, dapatnya 300 sisir, diantar ke dapur NBG. Di sana dia ambil margin 2.500, berarti dia untung kan? Iya, untung besar. Iya makanya. Ya, nah di situ kadang-kadang petani kita kan kurang percaya kalau mereka itu harus disatukan. Itu pengalaman saya dari dulu waktu masih muda ya, masih jadi aktivis LSM, masih bergerak dengan petani. Mereka susah untuk disatukan karena ya kurang percaya tadi. Butuh figur mungkin. Untuk menyatukan Ya, berbagai untuk menyatukan macam mereka. pikiran-pikiran mereka Ya, yang karena curiga berbeda. ini kan selalu ada. Iya. Tapi yang di kelompok pot itu bisa menjadi model itu kelompok ibu-ibu itu. Oh ya. Ya, jadi mereka selalu rutin sekarang mensuplai kacang panjang sekitar 100-an kilo, ya. Lalu buncis, labu Jepang, buah salak juga. Kelompok ibu-ibu di Ibu-ibu. kelompok pot. Iya, Itu bisa jadi motivasi ya untuk Bisa. kelompok-kelompok lain Iya. supaya proaktif dalam hal-hal itu. ya kebetulan kan mereka punya orang kan, punya di dalam dapur itu kan ada orang kelompok pot kan, jadi tinggal menghubungi saja. Jadi saya terbuka kepada semua, siapa saja yang punya link bisa memasukkan produk untuk dapur sepanjang itu layak dan dibutuhkan, kita ambil. Oke Ya. ya. Kalau mereka kesulitan, karena kan syaratnya kan harus ada rekening bank, karena belanja MBG itu tidak ada belanja cash. Ya, semuanya belanja pakai transaksi bank semua. Jadi kalau mereka tidak ada rekening bank, mungkin bisa bergabung lalu pakai satu nomor rekening. Tinggal nanti kalau sudah masuk didistribusi ke masing-masing orang sesuai dengan volume barang yang dia supply.
Keren. Program MPG juga belajar akuntan. Ya kalau harus ada stempel juga untuk nota-nota. Jadi kadang kita bantu. Jadi mereka datang jual eceran yang jumlahnya kecil, kita titip ke orang lain yang punya stempel, punya nota, kita pakai pinjam ya, titip kamu punya itu. Itu kan saling bantu saja. Bagus. Ya. Upgrade yang bagus ya Ya. dalam hal pengelolaan keuangan. Ya. Saya ingin tahu Kak, dalam hal keamanan pangan, standar higienitas apa yang wajib diterapkan di dapur MPG? Jadi di dapur itu kan pengaturan suhunya itu dikontrol setiap hari, ya, pengaturan suhu dikontrol setiap hari. Lalu kita ada alat uji organoleptik juga ada. Jadi sebelum diberi ke dapur, sebelum didistribusi produk itu diuji dulu, lalu ada rapid test sekarang. Jadi bukan rapid test untuk COVID saja, tapi sekarang kita ada alat rapid test untuk makanan. Nah, jadi setiap hari ada laboratorium kecil yang kita buat dengan AC juga. Setiap hari produk masuk ke situ, nanti dites dulu dengan alat itu, baru didistribusikan ke anak-anak. Jadi tidak sembarang sebenarnya. Jadi kalau ada kasus keracunan berarti orang teledor, tidak ikuti protap. Ada sanksi terhadap Ya itu kan pelanggaran urusan protap. PGN, tuh bukan urusan kita kan. Kita Oh, kan itu tanggung dari jawab langsung dari masing-masing, kan? PGN. Nah, tapi kalau kita ikut aturan sebenarnya tidak ada, karena tahapan verifikasinya kan bukan ada di dapur itu. Waktu sudah masak pertama langsung dites dulu, lalu nanti ada sampel yang untuk dikasih makan hari itu disimpan supaya kalau ada kasus di lapangan disesuaikan dengan sampelnya apakah betul atau tidak gitu. Lalu di setiap sekolah sebelum diberikan ke murid uji organoleptik oleh guru. Jadi guru harus tes dulu semua, tanda tangan dulu baru bagi. Nah, lalu kami sendiri ada rapid test. Ya, alat itu dikirim langsung dari Jakarta, dari Bandung. Alat rapid testnya itu. Jadi semuanya dites semua. Kalau ada apa-apa mesti ketemu toh. Ya, sehingga kami punya sampai hari ini tidak ada kasus begitu. Jadi mungkin kita tidak membayangkan seperti itu ya, tapi sebenarnya Iya. BGN sudah buat SOP-nya itu sudah sedikit ketat. Yang salahnya itu adalah mereka yang di dapur yang main gila. Ya, main gila artinya bahwa kemungkinan juga mereka di tim produksi itu memaksakan diri untuk memproduksi barang yang tidak layak karena takut komplain nanti harus beli ganti, orang marah. Karena ada pemilik dapur yang macam saya ini kan di dapur lain kan keras tuh. Iya. Ya maunya tidak boleh rugi apa semua, jadi kalau sudah beli harus pakai. Kalau saya tidak, saya bilang kalau kamu rasa tidak layak langsung lapor, kita ganti. Ya, jangan korbankan perut anak-anak karena ini kita investasi jangka panjang, saya bilang. Ya, kalau anak-anak sampai trauma berarti habis ini program. Yang rugi siapa? Satu dapur 50 orang tenaga kerja. Ya, itu makanya Prabowo bilang saya sudah menciptakan 1 juta lapangan kerja dari MPG karena memang satu dapur 50 orang. Satu orang paling kurang tuh 2,5 juta sampai 2,7 juta. Tergantung dari jumlah hari kerja. Karena hanya hari Minggu yang tidak dihitung dengan tanggal merah. Satu hari minimal 100. Dibayangin, ya? Lalu itu kan dampaknya juga bukan kepada tenaga kerja itu saja, juga pada keluarganya kan. Bisa dihidupkan, bisa dimakan, bisa makan dari uang belanja itu. Jadi imbasnya sebenarnya luas ya. Iya. Terus terang saya baru hari ini juga baru tahu bahwa begitu bagusnya ya program ini. Makanya Pak Prabowo kan bilang kalau presiden yang lain itu bangun infrastruktur yang sebenarnya orang miskin tidak akan pakai karena mereka tidak ada uang untuk naik pesawat, tidak ada uang masuk jalan tol. Uang saya itu masuk ke masyarakat melalui MPG, langsung ke petani-petani, langsung menyentuh orang kecil. Makannya itu kepada anak-anak, uangnya kepada orang tua, pengusaha, petani-petani kecil, itu semua. Luar biasa. Ya. Dari sisi petani, apa yang paling sulit nih saat berhadapan dengan sistem MBG yang sangat ketat nih kan polanya? Baik, saya mau disclaimer dulu yang pernyataan saya di awal, pengantar saya di awal. Iya. Ini memang sebenarnya tidak menggambarkan secara menyeluruh petani ya, karena memang gambaran tadi lebih kondisi di Kang Aye sebenarnya. Mungkin akan relevan dengan teman-teman yang punya di wilayah pertanian kering. Memang di sana mayoritas petani pangan, jagung dan lain-lain gitu. Sehingga untuk horti memang kita
butuh habit baru gitu. Kita bangun habit baru, habit produksi, dan juga menjawab tantangan hari ini gitu. Karena kita dituntut bukan hanya soal produksi secara kualitas saja, kuantitas saja, cuman kuantitas juga gitu. Kualitas dan kuantitas itu harus berimbang. Memang saat ini tantangan kita belum bicara soal apa namanya kandungan organik, kualitas dan lain sebagainya. Kemarin di tahun lalu saya sempat menyiapkan satu rancangan untuk benar-benar pertanian yang organik, 100% organik, dan itu bisa. Kita sudah buat secara kecil dalam bentuk pilot project. Hanya untuk pengembangannya butuh serius karena untuk investasi di awalnya juga cukup besar begitu. Nah, untuk pola baru seperti ini kita memang butuh banyak penyesuaian. Kita butuh keberanian juga termasuk para pemimpin di tingkat desa juga. Iya. Iya. Memang kalau menghadapi kebutuhan dan tuntutan dari SPPG hari ini, kita lebih fokus pada peningkatan produksi dulu. Peningkatan produksi saja. Belum bicara soal yang lain-lain. Sementara sekarang kan uji kualitasnya juga masih sebatas uji organoleptik. Artinya lewat struktur, fisik, sampai dengan aroma gitu. Benar. Nah, jadi belum lebih jauh. Kalau misalnya kita mau dalami lagi, justru memang yang berbahaya yang dari luar ya, yang dari luar Kabupaten Sika itu harus diantisipasi. Kenapa? Karena hal-hal lain mungkin tidak dipertimbangkan oleh petani. Contohnya misalnya begini, tingkat penggunaan pestisida berlebihan, biasanya itu tidak akan dipasarkan di wilayah sendiri. Kenapa? Risiko jangka panjangnya ketika ada efek, maka mudah dicari itu siapa yang produsennya gitu. Nah, kalau untuk keluar itu biasanya hal-hal ini kurang diperhatikan lagi gitu. Yang contoh penggunaan pestisida sistemik itu yang akan tersimpan terus dalam jaringan produk kita gitu. Nah, ke depan hal ini pasti dia akan diperhatikan secara serius oleh BG, oleh SPPG. Ya, ini yang kita lihat ke depan. Ketika misalnya para petani lewat kelembagaan yang ada sudah bisa mengimbangi kebutuhan dapur, kebutuhan SPPG, maka tahap selanjutnya akan sampai pada titik itu. Jadi untuk uji kualitas itu bukan hanya soal uji organoleptik saja, bahkan dengan kandungan itu. Nah, hal ini juga yang kita sedang persiapkan sekarang. Jadi banyak sebenarnya pendekatan-pendekatan pertanian, pola-pola pertanian yang tetap orientasi ke kuantitas, tapi low budget juga untuk pengembangan secara organik. Jadi organik nggak selalu mahal sebenarnya sih. Kita sudah buktikan di Tulium beberapa kali gitu. Bahkan sebelum program ini untuk pemasaran kebutuhan harian di desa itu kita full organik gitu. Jadi saat ini memang konsolidasi secara kelembagaan penting sekali. Sebenarnya petani bukan tidak percaya ketika bekerja secara kelompok. Kita harus jujur lah. Saat ini kondisi kita, kelompok yang ada ya, Gapoktan, kelompok tani, itu hanya sebagai wadah untuk penyerapan subsidi. Oke, baik. Itu realita ya. Itu realita. Ya. Ada tidak Gapoktan yang bisa ngatur kalender tanam, kalender musim? Ada tidak? Iya, betul. Sebenarnya Gapoktan ini harusnya punya aset yang fantastis harusnya tuh, dengan melihat potensi yang ada. Tapi sekarang lagi-lagi sebagai wadahnya untuk serap subsidi. Jadi kalau bicara pembangunan pertanian lagi-lagi ya subsidi, benih, pupuk. Pernah tidak yang berpikir lebih jauh dari itu soal penerapan teknologi yang tepat guna gitu? Ya kan? Jangan lagi bantuan Alsintan ya sesuai dari keinginan di atas, jangan lagi gitu. Apa kebutuhan petani horti kita? Bagaimana kondisi di pertanian lahan kering dengan teman-teman barangkali di wilayah barat yang sebenarnya kebutuhannya beda gitu untuk alsintannya, bahkan dengan kebutuhan varietas bahkan lebih jauhnya gitu. Itu kondisi kita hari ini. Jadi sekarang lagi-lagi memang peran kelembagaan sangat penting, quality control. Ketika misalnya para petani bisa dihimpun dalam suatu lembaga,
dalam satu wadah yang benar-benar profesional, maka kita bisa menjamin itu tantangan terkhusus buat petani yang profesional itu lagi-lagi menjaga kualitas, itu menjaga harga diri sebagai petani sebenarnya. Ya. Jadi betul. kita punya komitmen ke situ sebenarnya untuk dalam jangka panjang. Jadi kalau soal kepercayaan petani terhadap bentuk kelompok sebenarnya justru bukan itu masalahnya. Masalah kita ini tidak percaya dengan sistem pasar. Yang terjadi memang ada beberapa yang mengadu dengan kita gitu. Ini kami punya buncis, orang ngambil 5.000, tapi offer bisa dengan 15.000 di SPPG. Siapa yang makan? Tengkulaknya. Karena apa? Karena dia jadi supplier, punya koneksi ke SPPG langsung gitu. Dan mereka tugasnya mengepul saja. Ini memang secara bisnis legal. Ya. Keuntungan saya, urusan saya. Ini koneksi dan proses yang saya bangun selama ini. Cuman itu cukup menyakitkan bagi seorang petani gitu. Kami pengorbanan modal, waktu, biaya, perlu keringat bahkan. Menunggu berbulan-bulan untuk menghasilkan produk yang Miris juga ya. Iya, itu sangat menyakitkan. Jadi kadang-kadang petani bukan tidak bisa memproduksi secara massal, tapi karena ketidakpercayaan dengan pola yang belum diatur ini. Sebenarnya pasar induk kita ya, pasar alok ini bisa menjadi barometer, alat ukur sebenarnya. Harusnya begitu. Kebutuhan per jenis, per hari. Nah, itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh petani. Gitu. Tapi hari ini kita belum bisa maksimalkan seluruh potensi itu. Jadi ya lagi-lagi kita tetap menyiapkan diri. Tantangan kebutuhan pasarnya sudah ada, bahkan kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar hari ini. Jadi memang kita tidak bisa juga menuntut bahwa harus maksimalkan potensi lokal yang ada, harus ambil barang yang ada. Kondisi hari ini memang barang kita terbatas. Ada sekalipun, maka sifatnya musiman, tidak bisa dipastikan berkelanjutan. Nah, ini lagi yang satu PR bagi kelembagaan yang ngurusin ini, terutama BUMDes yang paling strategis tadi saya sebutkan. Selain kita siapkan kuantitas, kualitas, dan juga keberlanjutan, pasokan itu harus selalu ada gitu. Kalau kita misalnya produksi semangka, kita panen dalam 5 ton, katakanlah itu dalam setengah hektar, tapi kemudian hanya ada dalam 1 bulan, hanya ready dalam 1 bulan, maka kacau juga kita. Nah itu lagi. Jadi kondisi hari ini, tantangan hari ini menuntut juga pelibatan pihak-pihak perguruan tinggi penting sekali pelibatan pihak perguruan tinggi, sehingga ada hasil-hasil dari karya perguruan tinggi itu bisa diterapkan di wilayah-wilayah produksi gitu. Contohnya penerapan teknologi tepat guna, apalagi penggunaan bioteknologi, rekayasa bioteknologi. Sebenarnya barang-barang ini murah dan low budget lah, bisa diterapkan, sangat memungkinkan diterapkan di tingkatan petani kita. Ya tergantung siapa yang berpikir sampai sejauh itu sekarang. Sebagai petani kita mau ngurusin produksi secara maksimal atau ngurusin kelembagaan nih, gitu. Oke. Ya. Oke, saudara. Satu pertanyaan singkat, apakah MBG bisa jadi alat perubahan ekonomi petani kecil? Ya atau tidak? Sangat strategis. Oke. Jika ada yang mengatakan MBG berisiko jadi program jangka pendek yang habiskan anggaran, bagaimana menurut tanggapan Bapak berdua? Salah satu bisa jawab. Ya bisa ya, bisa tidak. Ya. Bisa dijelaskan? Bisa ya, kalau kita melihat ini sebagai proyek, ya berarti sebagai proyek politik lah atau sebagai proyek apa saja, berarti setelah proyek selesai, masa proyek selesai, maka MBG selesai. Tapi kalau kita melihat ini sebagai satu investasi jangka panjang yang bisa mandiri di kemudian hari, maka dimulai dulu dari sisi hulu. Dari sisi hulunya. Jadi kita perkuat dulu stakeholder yang nanti bisa membackup keberlanjutan program ini, terutama petani tadi.
Jadi misalnya di Sika ini saja, petani kita itu baru bisa menghasilkan pepaya dengan pisang dalam jumlah terbatas karena pisang selera. Tapi kalau jeruk manis kita ambil dari luar, ya. Apalagi rambutan, apel, salak, semua dari luar. Nah itu kalau itu juga bisa diproduksi oleh petani kita di sini, kan berarti semuanya akan tersimpan di sini semua uangnya. Dia bisa berputar di wilayah sini saja. Kalau kita ambil dari luar, berarti kita beli habis, uang ini lari lagi ke sana. Nanti uang sampai di sana, barangnya datang lagi. Sehingga memang harus perkuat. Saya ada pikiran, ya, apakah mungkin kita membuat koperasi multi pihak. Jadi bukan koperasi konvensional, ya, koperasi multi pihak, sehingga semua yang terlibat dalam rantai pasok ini ada dalam satu wadah, sehingga tidak ada saling curiga lagi, ya. Jadi investornya ada di koperasi, ya, pemodalnya ada di koperasi itu juga sebagai anggota, petani sebagai produsen juga ada di situ sebagai anggota, ya. Semua yang terlibat situ ada di dalam, ya. Nah itu memang sekarang ada Permenkop baru tahun 2018 kalau tidak salah, itu memungkinkan dibentuk koperasi multi pihak yang modelnya beda dengan koperasi yang sekarang yang hanya satu kelompok anggota. Misalnya kalau koperasi kredit, kelompok anggotanya adalah anggota simpan pinjam, atau koperasi konsumen, kelompok anggotanya adalah mereka yang mau membeli dari toko yang mereka punya. Tapi kalau multi pihak ini ada produsennya, ada konsumennya. Nah, jadi itu semua, jadi akhirnya semua ada di situ. Nah, sehingga nanti orang-orang yang bekerja di dapur MPG juga masuk di situ sebagai user. Nah, sehingga mereka saling share profit. Jadi tidak ada lagi baku curiga, baku apa, tapi kita semua ada dalam satu rantai pasok yang sama untuk memproduksi bahan. Itu masih bagus. Memang saya sudah coba bicara di SPPG kami. Ya, sementara kita jajaki mungkin kami akan mulai, tapi kita lihat dulu karena dengan maksud begini, ya kenapa itu begitu? Karena saya kan membuka ruang kepada semua karyawan itu bisa memasok barang, ya. Jadi kamu juga punya produk yang bisa dipakai di dapur, masukkan. Tetapi kalau tidak dalam wadah koperasi susah, karena nanti kita pertanggungjawabannya bagaimana? Dengan koperasi maka semua pertanggungjawabannya lewat koperasi saja, ya. Nota uangnya masuk itu adalah nota pembelian kepada koperasi, nanti keluarnya juga koperasi yang jual ke dapur, begitu. Ya sehingga dia lebih akuntabel. Bahkan BGN sendiri menyarankan seperti itu untuk memudahkan transaksi dan pertanggungjawaban keuangan setiap SPPG, maka yayasan disarankan membuat koperasi atau badan usaha. Nah, sehingga nanti saya bisa beli barang di pasar, kalau saya buat koperasi, saya bisa beli semua barang di pasar, tapi saya masukkan ke dapur itu atas nama yayasan atau atas nama koperasi, bukan lagi atas nama petani perorangan. Sehingga kwitansinya gampang, karena nanti koperasi yang kasih keluar. Kalau di pasar kan kita harus bawa nota, petani harus tanda tangan. Ambil stempel harus stempel itu pusing kan. Itu petani kan tidak mau yang begitu. Mereka mau kan praktis-praktis. Saya kasih barang, dapat uang, sudah pulang. Kalau suruh tanda tangan lagi, suruh ini, akan repot. Pak Heni, saya lupa tadi. Saya ingin tanya, ini jenis komoditas unggulan tertentu dari petani kecil yang saat ini yang diprioritaskan dalam menu MBG ini apa-apa sih? Kalau sayuran sih hampir semua ya. Hampir semua. Nah, kalau sayuran hampir semua. Kalau buah-buahan? Buah-buahan kecuali nanas dengan nangka. Oh begitu. Ya karena itu ada gasnya. Ya ada gas sehingga nanti kalau anak-anak konsumsi itu lalu nanti bisa masuk angin, perut sakit ke apa. Jadi tidak boleh. Kalau lauk kecuali babi. Oh mungkin karena halal dan tidak halal. Ya halal dan tidak halal ya. Nah, kalau yang lain boleh, tapi kami belum mencoba ya, kambing kami belum coba, kayaknya tidak boleh juga kambing karena berisiko darah tinggi apa ya. Tapi kalau sapi boleh. Kalau ikan juga boleh, tetapi kami selektif karena ini diberi makan dari paut. Ya. Jadi kita menghindari ikan yang ada tulang kan, menghindari ikan yang ada tulang karena anak paut disuruh pilah-pilah tulang ikan kan pasti susah. Pakai apa? Presto gitu. Nah, sehingga kita selama ini pakai ikan tuna. Oh, ikan tuna. Tetapi ikan yang sekarang musim hujan ini tuna tidak ada. Jadi sudah hampir 1 bulan kita tidak sajikan ikan. Nah, ini tantangan juga ya di musim-musim seperti ini. Sehingga kami perbanyak sapi tadi. Karena tuna tidak ada, sekarang sapi itu seminggu bisa 2 kali. Ya kadang buat rendang, kadang buat
pentol bakso. Bapak ini jadinya Jadi- akhirnya jadi tiap ahli hari ya? jadi ahli menu setiap hari. Ya, Ya, karena tanggung jawab generasi itu ada di kita ya saat Ya. ini, saat memberikan makanan kepada mereka. Oke, untuk Bapak berdua, mungkin pesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda di pedesaan atau di wilayah kita saat ini untuk melihat peluang baru sebagai petani modern dalam ekosistem MVP? Baik. Mungkin ya, Bapak Kris dulu. Oke. Ini ada hubungan juga dengan pertanyaan tadi ya, soal Iya. apa namanya keberlanjutan, apakah jangka pendek ataukah bisa berlaku dalam waktu tak terbatas. Sebenarnya begini, kalau dari sisi kita petani, ini petani profesi yang tidak akan hilang melampaui zaman gitu, tidak akan hilang. Banyak saat ini dengan kecerdasan buatan dan lain sebagainya, banyak profesi yang hilang. Cuman petani tidak akan mungkin hilang gitu. Jadi ada atau tidaknya MBG program ini dengan kalau misalnya SPPG pun hanya berhenti 5 tahun ya tidak masalah buat kita gitu. Karena memang tidak terbatas gitu. Hari ini kebutuhan kita itu untuk beli sayur hari ini, makan hari ini, besok sudah selesai gitu. Jadi memang prospeknya tidak terbatas sekali. Kalau misalnya pesan ya, mungkin pesan untuk generasi generasi penerus. Generasi muda. Ini juga menjadi soal sih. Petani kita hari ini memang rata-rata dominasi golongan tua gitu. Golongan tua. Iya. Iya. Jadi untuk yang orang-orang muda sedikit sekali mau terjun ke kebun. Ya. Saya dari Unipa, kami di Fakultas Pertanian ya setiap tahunnya itu penerimaan sekitar 70-an sampai 100-an. Pertanian. Tapi di antara begini, ya Yang mengimplementasikan kurang setelah selesai. 1% yang mau benar-benar menjadi pelaku utama pertanian ya bisa dibilang 1%. Ya, bisa dihitung dengan jari ya, Pak. Jadi dalam komunitas kita juga ya kita terbatas sekali gitu. Sebenarnya potensi kita di NTT, di Sika sangat-sangat besar sekali untuk di bidang pertanian. Ya, di wilayah tertentu mungkin ya, di luar Kangay yang suhunya lebih rendah, barangkali tidak relevan dengan pangan, bisa hal-hal lain, dan itu tidak terbatas. Nah, bisa pilihan tanaman lain begitu. Kita kaya sekali sebenarnya. Kita kaya sekali kita di sini. Karena kepemilikan lahan juga masih berluas. Ya, masing-masing petani kalau di rata-rata kan memiliki 0,5 hektar lahan, dan itu sudah cukup maksimal. Bahkan di daerah-daerah lain yang memiliki lahan terbatas, mereka berpikir lebih keras untuk bagaimana kita gunakan hortikultur, bagaimana kita gunakan media tanam yang lain yang benar-benar menggunakan lahan sempit. Ya, bahkan berpikir sampai ke tahap itu gitu. Nah, kita masih punya potensi yang luar biasa begini, kenapa tidak dimanfaatkan begitu. Jadi konyol juga ketika misalnya ada desa-desa yang masih berpikir untuk ketahanan pangan kita buka tanam di polybag, tanam depan halaman. Waduh, itu konyol sekali sebenarnya. Padahal ada lahan ya. Iya, pada potensi kita masih besar sekali gitu. Kenapa tidak dimaksimalkan begitu? Lagi-lagi ketika misalnya program ketahanan pangan, ini pengertian pangan secara luas, bukan jenis tanaman pangan saja, bukan. Ketika program ketahanan pangan lagi-lagi berorientasi proyek, ini kacau kita. Sebenarnya lewat program untuk mengukur tingkat keberhasilannya ini bukan dari penyerapan anggaran, bukan sejauh mana terrealisasi, sejauh mana dapat berpengaruh langsung terhadap nilai tukar petani, pertumbuhan ekonomi petani. Itu ukuran yang paling real. Tapi saya yakin tidak ada yang benar-benar konsen mengukur keberhasilan pertanian lewat nilai tukar petani. Apalagi generasi muda sekarang. Iya, ini di sisi kebijakan ya. Iya. Kata motivasi buat generasi muda, khususnya mungkin adik-adik senior yang di pertanian. Kata motivasi, buat saya begini. Kalau untuk orang muda sekarang, motivasi itu tidak ngimpact lagi gitu. Ya, kita banyak referensi gitu. Kita punya terlalu banyak lulusan-lulusan pertanian ya, agroteknologi,
agribisnis, tapi yang tidak mau terlibat langsung gitu, tidak mau langsung menceburkan diri lewat aktivitas utama. Memang karena petani itu selalu digolongkan bahwa ini pekerja kotor. Bahkan kalau dalam penentuan desil di desa itu ada kategori khusus itu. Jadi kalau petani ya golongan miskin lah itu. Padahal sebenarnya tidak gitu. Berbeda dengan kalau kita lihat di negara-negara Eropa ya. Ya, di negara Eropa yang petani itu golongan-golongan yang orang berduit gitu. Iya. Iya. Kenapa? Mereka punya potensi, mereka punya aset gitu. Jadi saya sudah lelah sebenarnya bicara soal motivasi. Memberi motivasi. Iya. Sekarang peluang ada yang mau kalau soal kecakapan teknis saya itu kemudian dulu. Yang penting mau tidak. Mau tidak gitu. Karena petani jadi bukan lagi mereka yang bercocok tanam, pengertian petani sih. Tapi orang yang mau mencurahkan segala potensi yang dia milikinya untuk menghasilkan Sesuatu di lahan itu. sesuatu di lahan. Iya. Iya. Dan saya yakin Saudara Kris, kalau ada orang-orang muda yang mendengar pembicaraan Bapak Eni Doing dan Pak Kris, lebih-lebih tentang MBG yang peluangnya besar sekali, saya berharap ke depan mereka punya pikiran juga terbuka ya untuk menangkap peluang ini. Sekarang Bapak Heni mungkin bisa juga pesan untuk generasi muda. Petani itu penyangga kehidupan. Ya. Ya, karena tanpa petani tidak ada kehidupan di dunia ini. Itu satu hal yang harus dipahami dulu oleh kita semua. Tetapi sayangnya profesi ini tidak dipandang sebagai satu profesi yang strategis, ya, seperti yang disampaikan oleh adik tadi. Maka saya menghimbau dan mengajak anak-anak muda sekarang harus berpikir progresif dan harus mempunyai mental wirausaha, ya. Kenapa? Karena kalau semua dapur MBG di Kabupaten Sika ini sudah dibuka, setiap hari itu sekitar 2,5 sampai 5 M dibelanjakan untuk kebutuhan dapur. Masa kita cuma nonton dan cuma dengar 5 miliar sementara kita tidak berpikir untuk bisa menangkap, ya, sebagian dari 5 M itu ke kantong kita dengan berusaha. Betul. Nah, ini yang harus kita lihat, ya, bukan tidak mungkin kita bisa menjadi orang kaya dengan petani modern ini, sehingga stereotip bahwa petani itu adalah identik dengan kemiskinan bisa kita entaskan, hingga akhirnya bisa memotivasi orang muda juga supaya ternyata profesi menjadi petani itu membanggakan, ya, dan bisa menjamin kehidupannya lebih baik minimal saat ini. Karena apa yang ada di depan mata ini kan kalau dilewatkan lalu tinggal penyesalan, rugi, ya. Belum terlambat karena ini masih sampai tahun 2029, ya. Kita bisa menata diri, menata kebun, menata usaha, menata keluarga supaya bisa menangkap peluang ini pada akhir tahun. Misalnya kalau tanam pepaya katanya 9 bulan, berarti kalau tanam sekarang berarti bulan November bisa panen. Ya, tidak apa-apa kan, tidak ada pekerjaan instan. Ya, tapi lebih baik kita mulai daripada kita berpikir hai masih lama, kapan Bapak menunggu, kan akhirnya tidak dapat apa-apa. Nah, ini penting untuk kita perhatikan, dan jangan lupa mungkin akan berlanjut ini program karena mau diundangkan, mau jadi undang-undang MBG ini. Jadi siapa saja presiden kalau sudah jadi undang-undang pasti ini akan jalan terus. Nah, jadi ini berlanjutnya pasti. Ya, jadi ya seperti undang-undang desa tuh, itu zaman SBY kan tidak diundangkan kan tetap terus sampai hari ini. Tetap, ya, benar. Jadi ini juga karena wacana ini sudah dibunyikan juga di DPR RI, mau buat undang-undang MBG. Wah, jadi ada kepastian tuh. Nah, kalau ada undang-undang MBG ya tinggal nanti mungkin tata kelolanya akan diperbaiki, ditingkatkan, dibuat lebih efektif, lebih efisien, mungkin dengan melibatkan lebih banyak stakeholder, lalu penerima manfaatnya mungkin dikurangi. Kalau dulu boleh 4.000, sekarang 3.000, mungkin ke depan lagi diturunkan lagi dari 2.000, 1.000 supaya lebih banyak yang terlibat, lalu juga lebih efektif. Itu juga bagus, ya, itu bagus, ya. Ya. Saya sangat puas ya kita ngobrol bertiga. Dan ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk pikiran-pikiran cerdas dalam obrolan pintar kita kali ini. Kiranya segala pikiran yang disampaikan oleh dua narasumber yang luar biasa ini bisa berguna bagi pelaksanaan MBG dan para petani kecil sebagai pemasok bahan pangan di program MBG.
dan juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Terima kasih telah bersama kami dalam podcast Teras Ngopi Garuda Sika. Salam perubahan. Terima kasih Bapak. Selamat siang.